Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-10 Ramadan kita telah diberikan berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita hadir bersama-sama di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah atau biasa disebut dengan Kabatullah. Tiada lain dan tak bukan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Dan tak lupa pula kita memberikan selawat dan salam atas junjungan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adalah membentuk manusia yang bertakwa dan beriman. Intinya adalah pengendalian diri. Masih banyak umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka di saat bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Kita sangat dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial. Masih banyak umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka di saat bulan Ramadan ini kita sangat dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial. Walaupun hadirin wal hadirat sudah seringkali melaksanakan ibadah haji ke Makkah Mukarramah, kalau masih ada fakir miskin yang merintih menangis menguraikan air mata, saudara tahu, saudara lihat, tidak memberikan bantuan terhadap mereka, bisa saja tidak terjanggal masuk surga karenanya. Maka di saat bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, kita sangat dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial. Ada salah satu kisah yang menarik, hadirin muslimin jamaah tarawih yang berbahagia. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Habib al-Ansari. Dia orangnya miskin, tetapi kemiskinannya Sa'labah itu tidak pernah dia sholat untuk melaksanakan sholat. Hampir setiap di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah itu punya keanehan yang sangat biasa. Kalau para sahabat selesai sholat, dia berwirid dan berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi Sa'labah bukan wiridnya, Allahumma lantas jalan. Satu hari Rasul ketika dia selesai melaksanakan salat, dia menghampiri Sa'labah dan dia tanya, Sa'labah, apa geranganmu bermohon kepada Allah? Setiap kali kamu selesai melaksanakan sholat, tidak pernah berzikir dan tidak pernah berwirid, sekalipun tidak pernah berdoa. Apa yang dijawab oleh Sa'labah kepada baginda Rasul? Maafkan saya Sa'labah, maka saya Rasul, saya ini orang yang sangat miskin. Satu sarung berdua dengan istri saya di rumah. Jikalau saya berwirid, berzikir, maka istri saya di rumah melaksanakan terlambat untuk melakukan salat. Apakah Rasulullah SAW itu marah? Maka beliau tersenyum. Memang Rasul itu orangnya sangat senyum. Setiap kali mendapati umatnya punya problem, bukan malah dia marah, tapi tabassum fi wajhi akhi kala sedekah. Senyum terhadap saudara itu adalah sedekah. Selesai dia sholat, besok harinya lagi hari kedua,
Sama seperti kita salat tarawih, salat berjamaah. Dia tanya lagi, bagaimana Sa'labah hari ini? Dia tanya, ya Rasul, maafkan saya ya Rasul, saya tak kuat untuk beribadah kalau satu saya berdua dengan istri saya di rumah. Begini saya ya Rasul, karena terlanjur saya ditanya, maka saya bertanya juga kepada antum. Saya kan ini orang yang sangat miskin. Doakan saya menjadi orang kaya. Jikalau saya menjadi orang kaya, wala ati kulli haqqan, maka setiap fakir miskin dan anak-anak yatim piatu yang berdomisili di samping rumah saya, wala ati kulli haqqan, akan saya berikan haknya. Ya, yang namanya pun kalau orang yang belum kaya memang begini, hadirin wala hadirat. Satu hari lagi, hari ketiga, dia tanya lagi. Bagaimana? Dia tanya Rasul, bagaimana kabar pada hari ini Sa'labah? Ya Rasul, saya tak kuat untuk beribadah kalau satu sarung saya berdua dengan istri saya di rumah. Begini saya Rasul, doakanlah saya menjadi orang kaya. Jikalau saya menjadi orang kaya, maka seluruh di kampung saya, di kampung ini, di pondok pesantren ini, orang-orang miskin ini, saya akan santuni dia. Rasul mengatakan, janji Sa'labah, kalau kamu saya doakan menjadi orang kaya, apa kamu mampu membawa amal ini? Dia tanya dulu Rasul, Sa'labah, orang Islam yang menjadi contoh siapa? Antum ya Rasul. Rasul mengatakan, kamu lihat Sa'labah apa kaya apa tidak? Tidak ya Rasul. Ya, kenapa kamu minta kaya? Hari itu Sa'labah dipanggil. Ta'al. Setelah ibaiat, kaum muslimin jamaah kami yang berbahagia. Biasa dilihat kalau orang disumpah menteri. Menteri itu sebelum didoakan dibaiat dulu dia punya kepala dengan Al-Quran. Tapi Rasul itu Sa'labah dibaiat, disumpah baik-baik oleh Rasulullah. Setelah dibaiat, ketika dia selesai dibaiat dan berdoa kepada Rasulullah ini kepada Allah, Allahumma urzuq Sa'labah malam. Ya Allah, berikanlah rezeki Sa'labah. Satu kali didoakan oleh baginda Rasul, terjawablah doa baginda Rasul itu. Rasulullah SAW itu mengatakan, Sa'labah, setelah dia berdoa, diberikanlah seekor kambing betina. Di zaman Rasulullah belum pernah ada kambing yang begitu besar, yang pertumbuhannya nanti ini membawa kenikmatan oleh Sa'labah. Ya Rasul mengatakan, ambillah kambing ini Sa'labah. Setelah kambing itu beranak, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan seterusnya berkembang biaklah ternaknya Sa'labah ini. Suatu hari kaum muslimin dan muslimat itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Rasul cek, loh, kok biasanya Sa'labah di sini paling awal masuk masjid. Sekarang di mana? Ada sahabat di pondok itu mengatakan, ya Rasul, Sa'labah itu sampai di luar kota Madinah, sampai di terik padang pasir yang begitu panas, dia mengembalakan dia punya kambing. Diutuslah para sahabat ini. Tahu sahabat datangi Sa'labah itu, minta dia punya zakat, minta dia punya ternak ontanya dan kambingnya dan seluruh harta kekayaannya. Apa yang dikatakan Sa'labah yang para sahabat itu? Maafkan saya sahabat, saya bertahun-tahun kambing ini saya bina dan berkembang dari padang pasir. Ma hadhihi al-jizza. Jizza ini saya tidak mau keluarkan. Kembalilah para sahabat itu melaporkan kepada baginda Rasul. Rasul itu sangat kecewa karena Sa'labah itu sewaktu janjinya, sewaktu dia miskin, dia berjanji kepada Rasulullah, kalau saya menjadi orang kaya, maka seluruh ternak saya, harta saya. Bayangkan ibu dan bapak di rumahnya Sa'labah itu, rumahnya seperti kerikil emas, dia punya rumah. Bayangkan dia punya rumah, dia tidak mau mengeluarkan dia punya zakat. Pada saat bulan Ramadan ini turun ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi walau saddaqan walau kana minas salihin. Yang artinya, adapun orang-orang yang berjanji kepada Allah, setelah dia berjanji lupa terhadap janjinya. Siapa lagi yang mempunyai tingkah laku Sa'labah kalau bukan kamu Sa'labah? Sa'labah itu sadar
seluruh ternaknya, ontanya, dombanya itu dia bawa cepat kepada baginda Rasul. Dia bawa kepada baginda Rasul ini semua sakatnya, emasnya yang terbuat dari batangan. Dia tanya, ya Rasul, ini saya punya zakat. Rasul mengatakan, maafkan saya Sa'labah, sudah 3 kali sahabat yang mendatangi ke punya rumah, kau tidak mau mengeluarkan ke punya zakat. Hari itu kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang berbahagia, wafat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia mendatangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia bawa lagi semua hartanya, kekayaannya berupa emasnya, hartanya dia bawa Khalifah bin Abdul Aziz. Abdul Aziz juga menolak. Maafkan saya Sa'labah, jangan kalau baginda Rasul itu menolak punya zakat, apalagi saya ini. Rasul adalah Rasul tauladan. Rasul adalah orang sebagai yang punya silsilah dalam keturunan Nabi. Para sahabat itu yang mempunyai status elektabilitas yang lebih tinggi daripada saya. Saya menolak punya zakat. Kaum muslimin jamaah tarawih berbahagia, pada hari itu Sa'labah seluruh hartanya, emasnya, dombanya itu ditarik oleh Allah, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi inilah sekelumit sebagai contoh orang-orang yang mempunyai keserakan harta, tidak menafkahkan sebagian hartanya itu, maka Allah akan mengangkat dia punya harta itu, mengembalikan semua. Inilah sekelumit contoh sebagian orang-orang yang mempunyai keserakan harta itu. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, hadirin wal hadirat, marilah kita mempunyai kepekaan sosial. Tidak ada orang Islam pada saat itu dia mengeluarkan dia punya harta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa dan beriman kepada Allah, insyaallah Allah akan selalu memberikan yang namanya pintu makhrajan. Yang artinya pintu makhrajan itu dikeluarkan kita dari jalan kesulitan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, selalu diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hari ini kita menafkahkan harta kita ini, insyaallah Allah akan memberikan pahala. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sekira inilah tausiah ceramah dakwah Islam pada malam yang ke-10 Ramadan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah umatku walaupun 1 ayat. Minallahi musta'anu alaihi bilan wallahu afiq ila kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.